Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin muslimin mukminin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Di kesempatan malam hari ini kembali kita diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita dimudahkan olehnya melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Seperti biasa, pada kesempatan malam hari ini adalah kajian rutin kita di Masjid Al-Hikmah ini, yaitu setiap Selasa malam ba'da maghrib, di mana kita mengambil pembahasan tentang kajian akhlak yang sumbernya kita ambilkan dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Oleh karenanya kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat. Para hadirin kaum muslimin mukminin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tiga adab berkaitan dengan salam. Masih ingat yang pertama apa? Etika, adab salam. Sudah berapa kali kita mengulang pertanyaan yang sama, tapi belum ada sampai hari ini, sampai malam ini belum ada yang bisa jawab. Padahal sudah boleh-boleh diulang. Ada yang masih ingat? Adab etika salam yang pertama apa? Sangat dianjurkan menebarkan salam. Dua, apa dua? Adab etika kok mendapatkan rahmat. Adabnya apa? Apa? Bersegera mengucapkan salam. Dan yang ketiga apa? Berusaha menggunakan redaksi salam yang lebih sempurna. Ini apa? Adab atau apa? Etika salam. Napa Pak sepindah Pak?
Satu apa? Sangat dianjurkan mengucapkan salam. Sangat dianjurkan menebarkan salam. Dua, bersegera mengucapkan salam. Tiga, menggunakan redaksi salam yang lebih sempurna. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita lanjutkan dua etika salam berikutnya. Dua adab salam yang berikutnya. Ya. Sebelum kita membahas itu, ada yang kelewat sedikit. Saat terakhir kita membahas tentang adab salam yang ketiga, ya, menggunakan redaksi apa? Salam yang lebih sempurna, yaitu surat An-Nisa ayat 86, ya. Allah mengatakan apa? Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu diberi salam, diucapi salam, maka jawablah dengan yang apa? Yang lebih baik. Kalau tidak bisa, berarti yang apa? Minimalnya sama. Ketika ada orang datang mengucapkan Assalamualaikum, jawaban kita Waalaikumsalam warahmatullah. Ada yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, jawaban kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu yang lebih apa? Lebih sempurna redaksinya. Nah, kalau ada ya orang yang mengucapkan salamnya sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya gimana? Kan jawabannya apa? Fahayyu bi ahsana minha. Jawab dengan yang lebih baik. Apa? Waridwanuhu, kata siapa? Kalau ada orang yang mengucapkan salam, salamnya sempurna, terus jawabannya gimana? Oh, malah waalaikum. Ya. Jawabannya apa? Ini sebetulnya sudah dibahas ya oleh para ulama kita. Saya nukilkan perkataan dua sahabat saja ya. Yang pertama adalah Ibnu Abbas. Yang kedua adalah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu bin Abdul Bar, ya, Ibnu Abdul Bar. Kata beliau menukil perkataan dua sahabat ini mengatakan kalau ada orang yang mengucapkan salam dan salamnya sempurna, maka balasan jawabannya juga sama. Jangan ditambahi. Jangan ditambahi, kalau dikurangi jelas. Jangan dikurangi jelas. Jangan ditambahi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memuji penghuni surga, itu redaksinya juga berhenti di kalimat warahmatullahi wabarakatuhu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuji penghuni surga sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 73, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan pujian
kepada hamba-hambanya yang bertakwa, yang solih, itu cuma sampai kalimat wa barakatuhu. Silakan dicek surat Hud ayat 73, di mana Allah mengatakan rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Semoga rahmat dan keberkahan senantiasa menyertaimu wahai ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah saja hanya sampai wa barakatuhu, maka kita juga mencukupkan dengan yang itu saja. Begitu yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ini sebagai tambahan kemarin, ya, poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, etika yang keempat, adab salam yang keempat adalah disunnahkan untuk mengulangi salam sampai 3 kali. Disunnahkan mengucapkan salam diulangi berapa kali? 3 kali. Berarti gimana? Kalau salam, assalamualaikum, 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 begitu? Kan diulangi 3 kali. Hah? Kalau sudah dijawab, salam lagi. Gimana kira-kira? Pak Sarno mesam-mesem hanya mau jawab. Apa? Gimana tuh penjelasannya gimana? Pak Gondo pripun? Hah? Karena belum lengkap, ya, baru koma. Disunnahkan mengulangi ucapan salam sampai 3 kali itu bila apa? Bila bertamu, bila belum sempurna, masih ditampung, ya. Apa? Belum ada yang menjawab. Kapan? Bila yang disalami banyak. Jenengan datang, ada 3 orang, 4 orang, 10 orang salam, ya. Tapi kok apa? Yang datang ke tempat banyak seperti itu, maka diulangi sampai 3 kali. Ya. Atau kondisi yang kedua, ketika kita ragu orang yang kita salami itu dengar atau tidak. Salam pertama, assalamualaikum, kok nggak dijawab? Padahal apa? 1 lawan 1, ya, by one, ya, 1 lawan 1. Maka diulangi lagi, assalamualaikum. Loh, belum jawab, Bi. Ya, belum jawab, Bi. Maka apa? Salam sekali lagi. Karena apa? 1 lawan 1. Ya, kalau tidak begitu, nanti yang tidak jawab apa? Berdosa. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Ini sudah kita bahas kemarin. Maka harus diulangi sampai 3 kali. Kalau sudah sampai 3 kok masih belum jawab, apa? Ya sudah selesai urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mendengar atau tidak? Apa? Kecuali yang tuli. Oh, iya. Ya pakai isyarat, ya. Pakai isyarat salamnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sebuah hadis sahih
di mana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bercerita. Kata sahabat ini apa? Annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan. Di antara kebiasaan Rasul, kalau beliau berbicara dengan orang, maka beliau akan mengulangi sampai 3 kali. Beliau akan mengulangi sampai 3 kali. Gimana prakteknya? Berarti ngomong, gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Jawabannya apa? Sehat, sehat, sehat. Begitu? Prakteknya seperti apa? Belum selesai. Beliau kalau ngomong itu diulangi sampai 3 kali agar apa? Hatta tufhama anhu. Sampai apa? Dipahami. Ya, sampai dipahami. Jadi alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi 3 kali kalau berbicara tujuannya supaya apa? Supaya bisa dipahami. Ya, itu tujuannya. Jadi kalau sekali belum paham, 2 kali belum paham, maka beliau ulangi sampai berapa? Sampai 3 kali. Sampai apa? Sampai 3 kali agar paham. Terus kalau baru sekali terus sudah paham gimana? Ya cukup, Bang, sudah paham. Ini Nabi saat berbicara dengan orang lain. Ya. Dan kebiasaan beliau saat berbicara itu biasanya menggunakan kalimat yang sederhana, kalimat yang mudah dipahami, tidak dengan kalimat dengan menggunakan bahasa yang apa? Yang tinggi-tinggi, yang sulit dipahami. Ya, istilah-istilah yang sulit dipahami supaya terkenal sebenarnya lebih apa? Lebih keren katanya. Ya, Rasul tidak begitu. Ya, bahkan beliau kalau ngomong diulang sampai 3 kali agar orang yang diajak bicara paham. Kemudian ditambah dengan bahasa yang dipakai adalah bahasa yang apa? Yang mudah dipahami oleh orang yang sedang diajak bicara. Ini saat apa? Saat berbicara. Makanya kalau sudah menerangkan sesuatu, Rasul biasanya nanya, sudah paham atau belum? Belum. Beliau ulangi. Sudah paham atau belum? Belum, Rasul. Beliau ulangi lagi. Ya, ini Rasul alaihissalatu wassalam. Dan ini juga seharusnya diterapkan oleh ahli pendidikan. Ya, guru-guru yang ngajar itu menerangkan sesuatu, kemudian apa? Muridnya belum paham, ulangi lagi. Bukan apa? Sebaliknya. Oh, bocah. Kayaknya wis kesel ngomong kok apa? Ora paham-paham piye to? Nah, ya. Tidak seperti itu. Kemudian kelanjutan hadisnya apa? Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim thalathan. Apabila beliau mendatangi orang, mendatangi sekelompok orang, maka beliau mengucapkan salam kepada mereka dan beliau ulangi salamnya itu sampai 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sekarang apakah setiap ketemu dengan orang kita harus salam 3 kali? Setiap ketemu orang harus salam apa? 3 kali. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu?
Ya, maka jawabannya apa? Nah, saat kita membaca hadis maka kita harus memahaminya sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ya. Karena apa? Karena mereka lebih memahami tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Jadi kalau kita mau beli misalkan kitab Sahih Bukhari, maka harus ada penjelasannya. Kita harus beli juga penjelasannya. Jangan gur kitab Sahih Bukhari tok, tidak akan paham kita. Meskipun ada terjemahnya, karena harus dijelaskan. Kalau kita beli kitab Riyadhus Shalihin, maka kita harus beli apa? Syarahnya. Apa itu syarah? Penjelasannya. Sahih Bukhari itu banyak sekali yang menjelaskan. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bukunya 1 jilid Sahih Bukhari. Tetapi penjelasannya sampai 15 jilid. Bayangkan. Supaya kita memahami hadis. Tidak asal memahaminya. Ya. Demikian pula ketika kita beli kitab Bulughul Maram. Ada yang sudah beli? Belum ada yang beli kitab Bulughul Maram? Sudah berapa pertemuan ini? Makanya belum ada yang pegang kitabnya. Kalau kita beli kitab Bulughul Maram ya harus ada syarahnya. Disinilah pentingnya kita memahami berdasarkan yang dipahami oleh orang-orang yang lebih paham, yaitu oleh para ulama kita. Saat kita membaca hadis tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai 3 kali mengulangi. Ya, beliau mengucapkan salam sampai 3 kali. Penjelasannya bagaimana? Ya, para ulama kita seperti Imam Nawawi, ya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka menjelaskan bahwa maksud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang salamnya sampai 3 kali itu dengan 2 alasan. Ya, yang pertama tadi sudah dijelaskan, ketika yang disalami banyak, ya, dan orang yang salam itu mengira bahwa ada sebagian lain yang belum dengar. Kita duduk di sini, kemudian salam, ya, kok yang jawab baru 1, 2 doang, padahal yang hadir apa? Banyak. Maka kemudian diulangi lagi salamnya, ya, sampai 3 kali. Ini kondisi yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah salam tapi belum dengar jawaban, maka kita ulangi sampai 3 kali. Ya, inilah kondisi, ya, kenapa kemudian Rasul SAW sampai mengucapkan salam berapa kali? 3 kali. Jadi kalau 1 kali sudah dijawab ya sudah, jangan salam lagi, kasihan. Kasihan apa enggak? Nanti khawatirnya bosen, ya. Ini adab yang keberapa? Yang keempat. Nopo tadi? Apa adab yang keempat tadi? Saya nanya yang nulis saja. Kalau yang nggak nulis sudah mesti nggak tahu jawabannya. Saya tanya yang nulis saja. Apa? Sampai 3 kali. Itu masih koma. Belum titik. Disunahkan mengucapkan salam diulangi sampai 3 kali, ya. Kapan? Bila yang disalami banyak atau kita ragu yang kita salami itu dengar atau tidak.
Ini adab yang keempat. Kemudian adab yang kelima adalah disyariatkan mengangkat suara, mengeraskan suara saat salam dan menjawab salam. Disunnahkan atau disyariatkan mengangkat suara saat salam dan menjawab salam. Nah, berarti kalau kita salam harusnya suaranya diangkat apa enggak? Suaranya harus diangkat. Yang menjawab salam juga sama. Ya. Yang menjawab salam juga harus mengangkat suaranya. Apa dalilnya? Apa landasannya? Dasarnya adalah sebuah asar. Asar niku napa? Apa? Kalau hadis itu adalah apa? Perkataan, perbuatan, dan ketetapan hukum yang dilakukan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis. Kalau asar itu adalah perkataan, perbuatan siapa? Para sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam salah satu kitabnya yaitu Al-Adabul Mufrad. Nah, kita kenal lagi nih karya Imam Bukhari. Apa? Al-Adabul Mufrad. Itu sama seperti Bulughul Maram, kumpulan hadis. Ya, kumpulan hadis. Dalam sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan sanad atsar ini dinyatakan sahih oleh Ibnu Hajar. An Thabit bin Ubaid qal, dari Thabit bin Ubaid. Siapa? Ini seorang tabi'in. Ya, Thabit bin Ubaid ini seorang tabi'in. Dia bercerita, ataitu majlisan fihi Abdullah bin Umar. Suatu ketika saya menghadiri kajian di mana yang ngisi kajian itu adalah sahabat Abdullah bin Umar. Kata siapa? Thabit bin Ubaid, seorang tabi'in. Ya. Dia suatu ketika hadir ke kajian. Di tempat kajian itu yang ngisi kajiannya siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Faqala Abdullah bin Umar, idza sallamta fa asmi'. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kepada Abdullah, kepada Thabit bin Ubaid, wahai Ubaid, kalau wahai Thabit, wahai Ubaid, ya, wahai Thabit, kalau kamu mengucapkan salam itu mbok yo diperdengarkan. Kenapa? Fa innaha tahiyyatun mubarakatun thayyibatun. Karena salam itu adalah ucapan yang penuh dengan keberkahan dan ucapan yang sangat baik. Jadi ketika Thabit bin Ubaid datang ke kajiannya Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, Thabit, kalau kamu salam
itu apa? Perdengarkan salamnya. Jangan seperti apa? Sedang berbisik-bisik. Assalamualaikum. Nah, ya, perdengarkan, angkat suaranya. Kenapa? Karena dalam riwayat lain, di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Thabit itu salam. Thabit bin Ubaid itu salam. Tapi Ibnu Umar tidak dengar. Kenapa? Karena suaranya pelan. Ya, karena suaranya pelan. Sehingga Abdullah bin Umar tidak dengar. Padahal Thabit bin Ubaid sudah salam. Berarti kalau begitu, kadar volumenya itu berapa? Nah, kalau kita salam, ya, volumenya itu seberapa? Kira-kira kalau jenengan salam tuh batasannya bagaimana? Batasannya orang yang disalami adalah apa? Mendengar. Tidak harus teriak. Kalau dekat begini, misalkan, ya yang penting apa? Dengar. Kalau jauh, nah baru apa? Nah, diangkat suaranya lebih keras, lebih tinggi supaya orang yang disalami adalah mendengar, ya, mendengar. Terus, misalkan yang salam suaranya keras, ya, yang jawab suaranya pelan, boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Kata siapa? Kalau yang salam keras, yang jawab juga sama. Ya, yang salam kencang suaranya, yang jawab tidak boleh apa? Waalaikumsalam. Ya, apalagi sampai nggak ada suaranya. Boleh apa enggak? Tidak boleh, wis dikandani kok. Tidak boleh. Kenapa? Tidaknya nggak kedengeran ya. Tidak boleh. Kalau yang salam kenceng, yang jawab juga harus kenceng. Ya, kenapa? Karena kewajiban menjawab salamnya itu belum gugur. Kalau ada orang salam kepada kita, kenceng suaranya, kemudian kita menjawab sekenanya saja, Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Kita jawab, tapi apa? Tidak kenceng. Kata para ulama, kewajibannya belum gugur. Karena menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib, dan kewajibannya itu belum gugur. Berarti berdosa. Iya. Ya. Nah, sekarang tahu ya. Kalau ada yang salam kenceng, kita harus apa? Sama kencengnya. Ya. Ini pelajaran penting lagi ya. Terus mengangkat suara saat salam, menjawab salam, itu kan tadi dikatakan disunahkan harus mengangkat suaranya. Pertanyaannya, ada pengecualian apa tidak? Ada pengecualian apa tidak? Jawabannya ada. Kapan? Nah, pertanyaan berikutnya, karena ada berarti kapan? Kira-kira kapan Pak Rois? Kan mengucapkan salam, sunnahnya apa? Diangkat suaranya, dikeraskan. Menjawab salam juga apa? Dikeraskan suaranya. Kapan kita boleh tidak mengangkat suara, baik saat mengucapkan salam maupun saat menjawab salam? Kapan? Apa?
Menjaga orang sakit. Terus apa? Ketika masuk ke majlis. Loh tadi asarnya jelas kok malah harus dikeraskan kata Ibnu Umar. Hah? Di pasar nggak kencang, malah nggak denger. Oh di pasar ya harus kencang malah, itu syiar kok. Kapan kita boleh tidak mengeraskan, tidak mengangkat suara, baik saat mengucapkan salam maupun saat menjawab salam? Satu-satu dulu ya. Saat mengucapkan salam. Sunnahnya saat mengucapkan salam kan apa? Dikeraskan. Ya. Sunnahnya begitu. Kemudian ada pengecualian. Kapan boleh tidak mengangkat suara saat mengucapkan salam? Itu dalam satu kondisi saja. Ya, dalam satu kondisi saja. Apa kondisinya? Yaitu ketika kita salam kepada sekelompok orang, ya, sedangkan sebagian yang lainnya sedang tidur. Jadi kita salam, kita datang ke suatu tempat, di situ banyak orang. Ya. Dari sekian banyak orang itu ada sebagian yang tidur. Maka dalam kondisi seperti ini salamnya tidak boleh apa? Kenceng-kenceng. Ya, ini satu pengecualian dan ini dipraktekkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Al-Miqdad. Dalam hadis yang cukup panjang dia bercerita tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan tamunya. Hadisnya agak panjang. Ya, hadisnya cukup panjang. Jadi kisahnya ada 3 orang datang ke kota Madinah, terus kondisinya sangat lemas, ya, pandangannya berkunang-kunang, ya, orang kalau saking lemesnya kan apa? Pandangannya sampai berkunang-kunang, lemes sekali, ya. Mereka mendatangi rumah-rumah para sahabat, maksudnya minta apa? Minta makan, minta dikasih makan, karena mereka sedang perjalanan jauh, kehabisan bekal, mendatangi rumah-rumah para sahabat minimal ya untuk apa? Menghilangkan lemesnya. Meskipun tidak kenyang. Ya karena sangat lemes sekali. Tetapi ternyata apa?